Hai, jumpa lagi dengan Tarot Empress. Kali ini saya ingin membaca Lenormand Cards dari seorang selebriti wanita Indonesia yang sangat terkenal, cantik, kaya raya, dan baru saja menikah belum lama ini. Ya, jadi singkat cerita, pernikahannya cukup diwarnai dengan kontroversi, ada berita miring, tapi so far um, keduanya, jadi Nona atau Nyonya, sebut saja S ini, tengah menjalankan kehidupan berumah tangganya dengan suami barunya dan sepertinya tetap menjadi pusat perhatian begitu. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana kehidupan uh, Nyonya S tersebut setelah berumah tangga. Apakah kehidupan rumah tangganya membuatnya bahagia, semuanya baik-baik saja, rezeki tambah lancar, apakah akan segera mendapat momongan. Mungkin satu persatu akan saya kulik. Kemungkinan tidak semua karena terlalu panjang nanti. Dan kebetulan ini tadi kartunya sudah saya kocok dan saya sebar untuk mempersingkat video ini ya, biar nggak terlalu panjang. Dan ini sebarannya. Jadi untuk kartu Lenormand ini saya menggunakan ke semua kartunya, 36 kartu jumlahnya, dalam sebaran yang disebut Grand Tableau. Ya, jadi ke 36 kartunya semua dipakai. Oke. Saya mulai dengan kartu Nyonya S-nya terlebih dahulu. Jadi karena subjek yang kita bicarakan adalah perempuan, maka kartu ini menjadi pusat dari pembacaan saya ya. Nah, ini S berada di atas kartu letter. Nah, dalam Lenormand, letter itu bisa berarti berita, bisa berarti pesan yang ditulis, ya. Jadi apapun pesan dalam bentuk tulisan itu bisa diwakili dengan kartu letter. Dan karena ini ada di bawah wanita ini, jadi sepertinya wanita ini memang menjadi sumber pemberitaan yang tidak pernah habis. Jadi sepertinya makanan empuk buat awak media maupun bagi para akun-akun sosial media yang membicarakan gosip seperti itu. Sepertinya wanita ini kayak makanan mereka begitu ya. Jadi sumber penghasilan mereka juga, karena sepertinya tetap akan menarik dari sudut apapun dibicarakan. Oke. Dan pesan ini berkait dengan apa? Coba kita buka kartu yang sama-sama letter atau surat. Nah, di sini kartu letternya dan di bawahnya ada bouquet. Bouquet atau karangan bunga itu berarti semacam berita baik, kabar gembira, dan karena posisinya ada di sebelah kiri dari wanita ini yang berarti sudah di masa yang lewat. Jadi kemungkinan berita yang terkait dengan pernikahan, perayaan pernikahan yang barusan dia lakukan ya. Jadi saat ini itu yang menjadi sumber perhatian dari masyarakat. Oke. Nah, setelah itu saya akan melihat sudut-sudutnya. Setiap sudut ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4 dari sebaran kartu ini, karena itu menunjukkan semacam tema umum ya, apa yang melingkupi kehidupan S pada saat ini. Di pojok kiri atas ada pohon. Dan kartu pohon ini ada di atas kartu penunggang kuda. Dan pohon sendiri itu berarti bisa berarti keluarga besar ya, atau juga berarti kesejahteraan, well-being kalau dalam bahasa Inggris. Dan kesejahteraan atau keluarga besar S itu berkait dengan
kartu ini. Kartu ini juga artinya semacam perjalanan atau ya pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, atau juga berkenaan dengan suatu pesan, ya, pesan yang dia terima. Jadi rupanya kehidupan S ini erat kaitannya, selalu dikait-kaitkan dengan keluarga, kekayaannya, begitu ya. Jadi itu topik-topik yang menarik untuk selalu dibicarakan oleh masyarakat, ya. Nah, kemudian di sisi kanan atas ada kartu man. Nah, ini saya rasa ini adalah suaminya, ya. Suaminya yang baru saja menikahinya, ya. Jadi ini menjadi salah satu tema terbesar dalam kehidupan S pada saat ini, ya. Selain keluarga, kemudian ada terutama adalah kehadiran laki-laki ini, ya. Nah, di bawahnya sayangnya ada kartu coffin atau peti mati, ya. Tapi jangan takut ya, ini peti mati itu bukan terus artinya ini akan mati, itu enggak, ya. Peti mati artinya adalah sesuatu yang berakhir, ya. Apakah itu yang berakhir? Nanti kita coba lebih gali, kita gali lebih dalam lagi, ya. Tapi itu ya, lelaki ini menjadi fokus perhatian dari S. Kemudian di kanan bawah, di sini ada kartu anchor. Anchor itu adalah kemapanan, ya. Jangkar itu simbol kemapanan, yang artinya bisa semacam karir, ya, karir yang mapan. Dan itu ada di kartu bulan. Nah, menarik ya, bulan. Kebetulan mengingatkan saya pada seorang wanita, ya. Tapi mungkin enggak ya, dalam konteks kali ini bulan itu artinya popularitas atau reputasi, ya. Jadi karir dia, kemapanan dia itu berkait dengan popularitas dia. Kemudian di sudut terakhir ada garden. Garden atau taman adalah tempat bertemunya orang-orang, ya. Jadi semacam tempat publik. Ini juga bisa berarti hubungan sosial. Dan dia ada di bawah di atas kartu ring atau cincin, yang artinya semacam perjanjian, bisa juga pernikahan, ya. Bisa berarti pernikahan yang diketahui oleh publik, ya, atau dia sedang berusaha mengekspos kehidupan pernikahannya, ya, bisa, ya. Jadi supaya publik tahu kehidupan rumah tangga dia, karena itu adalah salah satu sumber pencaharian dia, ya. Jadi kehidupan rumah tangganya beberapa kali dia ekspos, karena dari situ dia mendapatkan rezekinya, karena ini kartunya bersebelahan, ya. Oke. Lalu kita lihat kartu-kartu yang mengelilingi si wanita, ya. Di sini ada ikan. Ikan itu adalah rezeki, cash flow, uang, ya. Tadi ini berdekatan dengan garden. Jadi mengungkapkan sisi pernikahan dirinya itu menjadi sumber yang menguntungkan buatnya. Lalu di sini ada rider. Rider itu tadi dijelaskan sebagai penunggang kuda, itu membawa pesan atau bisa perjalanan juga bisa, dan berkait dengan bisnis, ya. Jadi kemungkinan
Saat-saat ini dia sedang cukup sering melakukan perjalanan bisnis. Lalu di sebelah kanan dari wanita ini ada kartu matahari. Kartu matahari itu berarti kebahagiaan. Bisa juga berarti sesuatu yang diungkap, karena kan matahari itu di siang hari semua kelihatan, berbeda dengan malam hari ya, dimana banyak hal yang tidak bisa kita lihat karena gelap. Sementara matahari simbol penerangan. Jadi ini bisa merupakan sesuatu yang diungkap ya. Dan dia di atas kartu man, suaminya. Itu ya. Ada dua makna ya yang saya tangkap. Bisa berarti bahwa saat ini laki-laki ini merupakan sumber kebahagiaan buat S ya. Jadi kehidupannya bersama si laki-laki ini membuat dia bahagia ya. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kemungkinan dalam waktu dekat akan ada yang diungkap mengenai laki-laki ini ya. Dan karena kartu matahari ini diapit atau di dekatnya dikelilingi oleh beberapa kartu yang negatif, ini agak mencurigakan ya. Di dekat sini kartu si wanita yang netral ya. Nah, kebetulan di atasnya ada kartu peti mati, coffin. Kita lihat apa yang berakhir di sini adalah garden. Publik, berkaitan dengan publik atau kehidupan sosial juga bisa. Jadi mungkin ada hubungan pertemanan, mungkin bisa ada yang terputus ya, yang berkait dengan laki-laki ini. Kemudian di samping kanan dari kartu matahari ada kartu fox. Fox atau rubah atau serigala ya, rubah kali ya. Kan ada pepatah serigala berbulu domba ya. Jadi kelihatannya baik tapi ternyata licik atau jahat gitu ya. Jadi serigala atau rubah itu mewakili sifat-sifat seperti itu ya. Ada kelicikan. Kalau positifnya kecerdikan ya. Cerdik sama licik itu tergantung niatannya. Oke. Dan kita lihat di bawahnya ada kartu wanita ini ya. Jadi si S itu kemungkinan ada hal-hal yang tidak jujur yang disampaikan kepada si wanita ini, yang kemungkinan akan terungkap nanti. Jadi laki-laki ini kemungkinan akan berbohong ya. Ini juga bisa berarti kebohongan dan itu akan terungkap. Nah ya, hati-hati ya, jangan bohong-bohong ya. Oke, ini sudah. Nah, kemudian di bawah kartu matahari itu ada tikus. Tikus itu binatang pengerat. Dia menggerogoti hal-hal yang dimiliki di rumah gitu ya. Jadi kayak mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kalau dia terus-menerus menggerogoti, lama-lama juga bisa menghabiskan apakah itu stok makanan atau menggerogoti apapun itu ya. Jadi intinya dia merugikan ya. Jadi ada sesuatu yang diambil dari kita. Dan apakah itu? Ternyata ikan ya. Ikan tadi adalah rezeki, uang. Jadi ada mungkin uang yang dikeluarkan secara sembrono begitu, yang berkaitan dengan laki-laki ini. Oke, jadi orangnya kemungkinan cukup boros
Oke. Nah, karena dari tadi ini berkaitan dengan laki-laki ini, sekarang kita lihat kartu men. Oke, tadi sudah kita buka dan di bawahnya ada coffin. Sesuatu yang berakhir. Apakah itu? Kita lihat kartu yang ada di dekat-dekatnya ya, yang mengelilingi kartu men ini. Mungkin dari sini dulu. Ada path. Path itu pilihan antara memilih A atau B. Bisa juga tidak setia, jadi bercabang begitu ya. Jadi kalau dia lurus itu jalannya lurus gitu, nah ini bercabang gitu. Jadi kemungkinan bisa diartikan semacam perselingkuhan karena di bawahnya ada kartu ular ya. Dan ular sendiri itu selain binatang yang dikenal cukup sering digunakan referensi sebagai kelicikan, itu binatang yang licik begitu ya. Tapi dalam Lenormand, snake itu dia diwakili oleh Queen of atau Ratu Keriting ya dalam kartu. Dan dalam Lenormand, kartu ular juga bisa diartikan wanita lain ya. Bahaya ini ya, karena kartu ini bisa netral sebenarnya ya. Bisa positif karena dihadapkan pada pilihan dan harus memutuskan, tapi tergantung kartu yang ada di bawahnya dan yang ada di sekitarnya. Oke, dan kebetulan ini adalah kartu ular. Dan kebetulan lagi di bawah kartu laki-laki ini ada kartu ular. Oke. Rupanya entah laki-laki ini yang mendekati atau wanita lain ini yang mendekati dia. Tapi itulah potensi yang sangat terlihat ya. Dan itu nanti akan menyebar karena di bawahnya ada kartu bintang yang banyak di langit ya, yang artinya adalah tersebar gitu, beritanya akan tersebar mengenai wanita ini. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi nanti sooner or later kemungkinan akan terjadi di mana laki-laki itu berselingkuh dengan seorang wanita dan itu akan diketahui. Tidak hanya cuma oleh publik ya, ini di sini dekatnya ada matahari ya, jadi ini cukup menarik ya. Ada sesuatu yang diungkap mengenai laki-laki ini dan itu berkaitan dengan wanita idaman lain. Wow. Oke, kartu apa lagi yang akan kita lihat? Oke, kita mencoba menghubungkan antara kartu wanita ini dengan kartu suaminya ya. Dan jalannya adalah bisa dengan cara seperti ini sehingga bertemu di kartu ini, atau dari sana bertemu di kartu yang atas. Oke, mungkin saya lihat yang kartu yang paling atas terlebih dahulu, yang mempertemukan antara laki-laki ini dan wanita ini. Di sini ada kartu rumah. Ya, rumah artinya keluarga inti ya. Jadi benar mereka memang berumah tangga ya. Dan di bawahnya ada kartu ship yang artinya adalah perjalanan. Jadi kemungkinan dalam pernikahan mereka akan banyak diwarnai perjalanan, dan bahkan kemungkinan mereka itu tadinya mulai berhubungan serius ketika mereka dalam situasi mereka bepergian jauh gitu ya, sedang traveling ya. Jadi dan mereka menikah pun tidak di Indonesia tapi di luar negeri ya. Jadi kartu ini cukup menjelaskan bagaimana hubungan mereka pada saat mereka awal-awal sebelum menikah. Oke. Akhirnya mereka berumah tangga. Oke, saya tertarik untuk melihat kartu ship itu, perjalanan, karena ada di dekat kartu ular. Oke, sepertinya si wanita idaman lain tadi itu
dipertemukan dengan laki-laki itu melalui suatu perjalanan, ya, perjalanan bisnis. Bear itu bisa seorang manajer atau seorang pemimpin dalam suatu bisnis yang posisinya kuat begitu ya. Dan itu karena dia berada di sebelah kartu ular itu, jadi kemungkinan begitulah mereka dipertemukan. Oke, sekarang saya lihat pertemuan di kartu ini antara wanita ini dengan laki-laki itu, suaminya, dan itu adalah kemapanan, ya, yang kebetulan tadi juga merupakan salah satu kartu tema dari S, ya, kemapanan, popularitas atau reputasi. Oke, jadi rupanya bersatunya kedua insan ini, suami istri ini, sebenarnya secara karir, secara kemapanan bagi keduanya itu makin mantap gitu ya. Jadi kartu anchor itu menggambarkan bahwa memang keduanya jadi makin kokoh gitu dari segi apapun gitu ya, terutama dari sisi finansial, kemudian karir, dan popularitas itu. Cuman sayangnya tadi itu ya, banyak potensi-potensi yang agak cukup membuat sakit hati ya. Oke, bicara hati, kita lihat kartu hati ini yang kebetulan satu deret dengan kartu wanita ini ya. Ini bisa menggambarkan potensi-potensi yang akan terjadi ya, ini masa depan ini karena berada di sebelah kanan. Ini sudah kita lihat, ini sudah kita lihat tadi ya. Nah, ini masalah hatinya dia. Oke. Dan kebetulan ada kartu lili ya. Kartu lili itu kartu harmoni ya. Jadi wanita ini walaupun mungkin disakiti, dia punya kedewasaan ya, dia punya kedewasaan karena kartu lili itu juga berarti semacam kedewasaan, ketenangan gitu ya, orang yang sudah paham gitu ya, jadi tidak emosional. Kemungkinan dia akan bisa meredam agar apapun yang dia temukan nanti mengenai suaminya itu tidak sampai meledak sehingga berakhir dengan worst comes to worst kayak perceraian begitu ya. Karena sifat wanita ini cukup dewasa dia ya. Hatinya, mentalnya dia sangat baik ya. Walaupun ini di sebelahnya ada kartu burung yang artinya gosip juga bisa ya. Tapi saya rasa wanita itu sudah kebal gosip ya, karena ini sudah mapan dia, udah mantap gitu ya, udah justru itulah yang membuat dia semakin populer ya, benar kan, gosip mengenai tadi ya, laki-laki itu, suaminya itu akan menjadi bahan pembicaraan yang cukup seru, terutama di media sosial ya, dan menyebar lagi di sini ya, bintang tuh kan menyebar. Cukup menggerogoti dia sebenarnya, cukup bikin dia cukup kecewa gitu ya. Nah, ini kalau kita tarik lagi di bawah kartu laki-laki ini ya, selain ular dan kemapanan tadi yang bersama istrinya, di sini ada kartu gunung. Dan kebetulan di bawahnya adalah kartu hati, jantung hati, cintanya dia. Ada halangannya ya. Itu. Jadi orangnya mungkin kaku ya. Tidak terlalu pandai mengambil hati istrinya ya.
uh, apalagi ditambah dengan potensi perselingkuhan gitu ya. Jadi cukup harus diwaspadai jika tidak ingin goyah ini ya, kemapanan yang sudah mereka rintis ini. Oke. Karena ini halangannya cukup besar dari dirinya yang berkaitan dengan cintanya dia. Kemungkinan akan mendapat tantangan ya. Bagaimana sebenarnya cinta dia terhadap istrinya. Nah, kebetulan kartunya dia, kartu suaminya itu berada di pojok sana ya. Jadi kita tidak mendapat banyak informasi mengenai apa yang bisa terjadi di masa depan dari dia. Yang kita lihat adalah saat ini, dan apa yang mengelilingi hidupnya saat ini ya. Jadi ada kartu pilihan, perselingkuhan, ada kartu wanita lain, dan ada kartu perjalanan. Ya, akan banyak sekali melakukan perjalanan. Oke. Apalagi? Soal anak. Oke, kita lihat anak. Kartu anak ada di rupanya ada di bawahnya kartu sabit ya. Jadi kemungkinan akan masih belum bisa saat ini ya, dalam waktu dekat, karena ada langsung di bawah kartu parang atau sabit yang biasanya memutus sesuatu. Bisa juga potensi keguguran juga bisa. Mudah-mudahan tidak ya. Ya, kemungkinan mungkin dia sempat hamil nantinya ya. Tapi karena kartu-kartu yang mengapit kartu anak ini itu cukup negatif ya. Di atas ada kartu ini, dan itu berkaitan dengan rumah tangga. Dan di bawah kartu si anak ini ada kartu coffin, berakhir ya. Semoga baik-baik aja ya, nggak terjadi seperti yang terbaca di sini. Kemungkinan bisa berarti hal yang lain yang mudah-mudahan saya salah bacanya. Jadi itu soal anak ya. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya apa yang dipikirkan, cenderung menjadi bahan pemikiran dari S ini ya. Itu bisa kita lakukan dengan istilahnya knighting, atau kalau dalam permainan catur itu ada kuda ya. Jadi ada kuda itu dia kan jalannya L tuh kan, 2 tek lalu menyamping 1 langkah. Oke, ini sama. Jadi knightingnya si wanita ini bisa ke sini, 1, 2 sini, yang artinya beban. Oke. Kemungkinan sebenarnya dia tuh semacam menjadi tulang punggung keluarga begitu. Walaupun mungkin dia tidak atau jarang mengeluh gitu, tapi tetap saja cross itu merupakan satu mewakili beban begitu. Oke. Tapi sepertinya kalau dilihat dari kartu-kartu yang mengelilingi kartu ini, hampir semua itu antara netral atau positif ya. Jadi kemungkinan walaupun berat buat dia, tapi dia menjalaninya dengan rela gitu ya. Stroke itu bisa juga seorang ibu juga bisa. Oke, lalu 1, 2, 3. Nah, kerja keras. Atau ini juga kartu rod, itu bisa berarti sapu atau cambuk begitu. Nah,
itu artinya sesuatu yang memukul-mukul dia terus-menerus begitu ya, seperti sebuah cambuk begitu ya. Jadi itu seperti kritikan yang sering dia terima, dan itu merupakan beban besar buat dia gitu ya. Mungkin dia kelihatannya cuek gitu, tapi dia pikirkan ya. Itu cukup mengganggu pikirannya. Oke. Lalu 1, 2 ketemu dengan kartu bulan. Lagi-lagi mengingatkan saya pada sosok wanita itu ya, yang pernah menjadi teman wanita ini. Dan menariknya di bawahnya ada kartu scythe atau sabit terputus ya. Ada kemungkinan ya, karena ini sudah lalu ya, sudah lewat begitu, mungkin itu maknanya ya, putusnya hubungan dia ya. Tapi karena ini berada dalam satu garis yang menjadi pemikirannya, jadi rupanya itu cukup mengganggu buat dia. Dan anak ya, jadi memang saat ini dia sangat menginginkan punya anak, segera punya anak ya, walaupun mungkin dalam waktu dekat ini masih belum bisa atau banyak sekali halangannya. Oke. Itu sebenarnya didukung sih, dia didukung keluarga ya, tapi lagi-lagi kemungkinan karena faktor pekerjaan ya. Ada kan ada anak ya, jadi bisnisnya dia cukup menguras energinya, jadi kemungkinan belum bisa dalam waktu dekat. Oke. Itu dari S. Kalau suaminya 1, 2, 3. Oke. Ya kemungkinan akan meredup bintangnya dia ya, jadi popularitas akan menurun suaminya itu. Lalu 1, 2, 3 ketemu dengan kartu anjing. Dia ini kan kartu yang ada di atas itu merupakan apa yang tampak dari luar gitu ya, permukaan gitu. Jadi suaminya itu tampaknya adalah laki-laki yang setia ya, seperti seekor anjing. Anjing itu kan binatang yang setia, dan itulah yang dia tampakkan ya. Nah, tapi di bawahnya ada kartu rubah. Oke. Jadi ini ada rubah berbulu anjing ya. Yang satu konotasinya lebih ini positif, yang ini lebih banyak negatifnya. Oke, jadi kemungkinan walaupun kelihatannya setia pada istrinya, tapi terbiasa untuk berbohong. Dan kebetulan di atas kartu anjing itu ada kartu buku. Kartu buku itu juga berarti rahasia. Oke. Rahasia, dan kebetulan kartu ini negatif ya, clouds, awan mendung begitu. Jadi ya bisa upaya tipu-tipu begitu. Oke. Supaya dia tampaknya seperti ini, seorang yang setia ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya ungkap mengenai kehidupan berumah tangga selebriti S ini ya. Sebenarnya kalau mau dibaca semua nanti bisa berjam-jam ya, tapi ini sudah cukup lama. Jadi terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi dalam pembacaan berikutnya. Salam.